Silakan. Nggak jelas banget malam-malam. Udah. Gimana tuh? Baru kali aku udah ambil. Udah. Ya. Udah diambil enggak? Udah. Ngomong. Ya ngomong dong. Selamat pagi teman-teman, apa kabar kalian? Nah, di sini kita akan melakukan perlakuan 3, yakni untuk menentukan antasid di dalam produk-produk farmaka. Nah, jadi obat yang akan kita gunakan adalah Milanta dan juga Promah. Itu sebagai bahannya. Kemudian di sini ada juga HCl. Kemudian kita juga memakai NaOH 0,1%, 0,1 mol. Kemudian untuk indikatornya kita menggunakan yang namanya MO atau methyl orange. Kemudian di sini juga ada Aquades. Nah, untuk bahan untuk alat-alatnya akan dijelaskan sama Kak Arki. Oke. Jadi di sini kita punya gelas beker 2, kemudian ada Erlenmeyer 125, 100 sama 100. Kemudian ada 4, pokoknya ada 4 Erlenmeyer. Kemudian di sini ada gelas ukur, ada pipet dan propipet, sama ada ini namanya botol Falcon. Oke. Oh iya, masih ada ini. Maaf lupa. Ini ada buret, ini yang buret, sama ini namanya statif yang alatnya buat berdiri. Nanti buat literasi. Nah, kemudian yang pertama kali ialah kita mengambil 10 mili masing-masing dari masing-masing obatnya. Ayo Kak Arki, diambil 10 mili. Jadi ya biasa ya teman-teman, pipetnya dipasangkan sama propipet. Mungkin ini ganggu. Terus habis itu ini diambil 10 mili sampai 0. Nah, batasnya 0. Kita ambil pertama Milanta dulu. Milanta. Oke, kalau udah Milanta, good. Cuci. Terus kita ambil yang Proma. Ini Proma. Ya. Sama kita ambil 10 mili sampai batas 0. Bisa.
pengencerannya, kita melakukan pengenceran sebanyak 11 kali. Nah, untuk untuk melakukan pengenceran 11 kali, maka kita harus menambahkan Aquades sebanyak 100 ml. Jadi Aquadesnya untuk mengukur Aquadesnya kita menggunakan gelas ukur saja. Nah, teman-teman, kita akan memasukkan 100 ml Aquades kepada masing-masing obat-obatnya ya. Jangan lupa untuk digojok ya teman-teman, supaya larutannya antara si Milanta dengan si Aquadesnya bisa homogen. Oke, teman-teman, kalau udah selesai, udah dirasa sudah cukup homogen. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam botol Falcon. Ini, yang bentuknya kayak gini. Nah, ini diambil 10 ml dari sini, dari hasil pengenceran, dimasukkan ke botol Falcon, yang kemudian yang berfungsi, kemudian akan dilakukan centrifuge. Nah, centrifuge di sini berfungsi untuk sebenarnya memisahkan partikel-partikel atau molekul-molekul yang masih apa namanya? Yang terlarut. Ya, yang masih terlarut supaya nanti bisa dititrasi. Jadi nanti ada pengendapan gitu, ada pemisahannya. Nah, ini kita masukkan ke sini. Cuman karena untuk mempersingkat waktu, ini udah kita centrifuge. Nanti teman-teman kalau mau tahu bagaimana proses centrifuge dan lain sebagainya, bisa ditanyakan ke asistennya masing-masing ketika tutorial. Nah, nanti kita centrifuge pakai dengan kecepatan 5000 rpm selama 5 menit. Nanti dapat hasilnya kayak gini. Jadi kayak ada endapan kalau teman-teman lihat. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak kayaknya? Kayak yang lain. Nah, ini kelihatan. Ya begitu pokoknya. Ada endapannya di bawah tuh ada kayak endapannya gitu. Nah kalau udah dapat kayak ini, setelah kita centrifuge, kita ambil 5 mili ke Erlenmeyer yang baru. Kita ambil 5 mili aja.
Jangan sampai dasarnya ya. Nah, yang diambil cuman cairannya yang di atas. Nah, nanti juga bisa ditanyain kenapa kok harus centrifuge, kenapa nggak disaring biasa aja. Bisa ditanyakan di asistennya ketika kalian tutor. Kalau nggak ada tutor, minta tutor aja. Oke, bisa ditutup lagi. Kemudian sambil menunggu Kak Nita masukin ke Erlenmeyer, kita siapin buat titrasi, masukin larutan standar NaOH01 mol ke dalam buret untuk dilakukan titrasi. Nah, teman-teman, jadi sebelum kita menitrasinya, terlebih dahulu kita harus melakukan penambahan HCl. Nah, ini kita buat secara bertahap ya, teman-teman. Pertama, kita masukkan dulu 25 HCl ke dalam masing-masing tabung. Nah, ini kita masukin larutan standarnya ke buret. Ini di pas sama ini ya teman-teman, angka 0. Oke. Nah, setelah kita melakukan penambahan 25 mili HCl, kita akan memasukkan indikator. Indikator yang digunakan adalah methyl orange. Nah, kita masukkan ke dalam masing-masing Erlenmeyer 2 tetes ya. Kemudian kita gojokkan.
Nah, di sini terjadi perubahan warna, teman-teman. Kalau tadi larutan kita belum berubah warna, maka kita harus memberikan perlakuan penambahan HCl. Tapi karena larutan kita sudah berwarna, maka tidak perlu dilakukan penambahan HCl lagi. Ingat ya teman-teman, jumlah HCl yang dimasukkan ialah 25 ml. Setelah seperti ini, maka kita akan melakukan titrasi dengan menggunakan larutan standar NaOH 0,1. Kita akan menitrasi larutannya hingga larutannya yang awalnya berwarna merah berubah menjadi warna kuning. Nah, teman-teman, di sini larutannya sudah berubah warna. Yang awalnya merah, yang awalnya warnanya seperti ini, menjadi seperti ini. Kalau di kamera kelihatan nggak ya? Nanti untuk perubahan warna detailnya akan diberikan oleh kakak asdosnya ya. Kalau untuk detailnya gimana, coba kalian lihat pakai kamera yang satunya lagi. Kelihatan nggak ya? Kelihatan Kak, kelihatan. Kelihatan. Oke. Untuk NaOH yang dibutuhkan itu sampai ke 23 ml. Kemudian kita akan menambahkan NaOH lagi untuk mentitrasi larutan yang berikutnya ya.
Oke, kalau udah, ini disilahkan dititrasi untuk Roma. Tadi untuk Milanta, kita dapat mililiter NaOH-nya sebesar 22,9. Nanti untuk perhitungannya dijelaskan singkat. Untuk lebih jelasnya nanti kalian belajar di tutor. Kemudian dibuka. Tuh, tetes-tetes. Kemudian digocok. Oh ya, bisa dilihat di kamera satunya ya. Di situ. Untuk perubahannya. Kuning sebenarnya. Bisa harusnya. Ya, ini udah jadi. Oh, ini nih, di kamera satunya aja ya. Udah. Nah, itu udah berubah jadi kuning. Kemudian jangan lupa dicatat berapa mili ininya. Berapa mili NaOH yang dibutuhkan, lautan standarnya yang dibutuhkan untuk mentitrasi sampel dan HCl tadi yang sudah diberi indikator metal orange. Nah, kalau di sini tulisannya 23,3. Dua 1,7. Dua, tiga, satu. Ya, hitungannya udah ada. Itu nanti apa tuh namanya mililiter HCl yang dipakai, sebelum titrasi. Tadi tahu berapa ya? Terus dikurangi dengan jumlah mililiter NaOH yang dibutuhkan untuk mentitrasinya. Nah, nanti hasilnya itu nanti dikalikan dengan faktor pengencer kita tadi. Karena kita mengencerkan, karena terlalu kental, kalau terlalu kental nanti dia nggak bisa titrasi. Jadi harus diencerkan, sehingga hasil dari pengurangan tadi itu harus dikalikan dulu, dikali dengan faktor pengencernya. Nah, nanti hasilnya itu kalian kalikan. Setelah itu dibagi dengan mililiter obat yang dipakai. Tadi kan kita pakai mengambil obatnya 10 ml. Nah, itu berarti nanti hasil perkalian faktor pengencernya bisa kalian bagi dengan mili obat yang kita pakai. Nah, nanti di situ ketemu berapa mili obat tersebut bisa menetralisir asam, ya ini kan obatnya lambung ya, jadi asam lambung atau HCl di
kalau kita lagi sakit perut per mili obat kayak gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kayak gimana, kalian bisa tanya ke asisten kalian masing-masing. Di tutor-tutor jangan lupa ikut. Kalau nggak ada tutor, ajakin asesnya. Oke, jadi begitu praktikum kali ini. Jangan lupa untuk dikumpul kapan? Dikumpulkan di lampiran. Ya, jangan lupa prosesnya dikerjakan, dikumpulkan di laporan. Jadi lampiran. Nah, lampirannya itu nanti ada di paling belakang dari laporan. Kemudian untuk pengumpulannya itu paling lambat maksimal hari Senin. Nah, kemudian untuk hari ini jangan lupa dikerjain lembar apa namanya? Lembar kerja kalian. Deadline-nya jam 23.59. Jadi kalau kalian nanti mau mengerjakan atau ada kesulitan apa, bisa kontak asdesnya, tanya apa yang perlu ditanyakan. Habis itu dikumpulkan maksimal nanti malam jam 23.59. Oke, begitu dari saya, dari Kak Nita, dan ada Kak Mentari sama Bu Rini. Jadi selamat belajar dan berproses. Kalau ada yang perlu ditanyakan untuk lembar kerja dan laporan, silahkan tanya ke asisten kalian masing-masing kelompok. Oh iya, ya mungkin ada yang mau ditanyain. Tadi sih saya sudah bilang tanya ke asisten ya. Ada mungkin yang mau ditanyain atau nggak jelas?